Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baik para akhwat dan ummahat sekalian, rahimani Allahu wa iyyakunna. Sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah Ghairi Natiqina Biha, jilid yang pertama. Oke, sebelumnya ini mohon maaf kalau misalnya agak sedikit berbeda ya suaranya, karena enggak pakai mic biasa. Nah, ini pakai laptop saya, hanya di PC karena PC-nya lagi error di sini. Jadi saya pakai laptop, makanya agak sedikit telat nih mulainya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas percakapan yang ada di pelajaran yang keempat ya, di halaman 24 ya. Baik, jadi ada beberapa kaidah yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya, mungkin kita murojaah sedikit ya, karena kelas ini sering libur kemarin itu. Saya ada beberapa keperluan mendadak. Ya, jadi mungkin ada beberapa materi-materi yang harus di refresh ya, harus di murojaah kembali ya. Dars 4 ya, pelajaran yang keempat, bagian yang kedua. Di sini kita sudah membahas beberapa kaidah ya, diantaranya adalah huruf jar. Oke, sebentar, ada yang masih mau masuk. Oke. Ini notepad-nya kelihatan nggak, Om Ahad? Kelihatan. Oke, ada dua huruf jar yang sudah kita pelajari ya. Tambah dua lagi berarti 4 ya. 4 huruf jar. 4 huruf jar ini kegedean kayaknya. Sebentar saya kecilkan dulu deh. Segini masih kelihatan ya? Masih. Ada 4 huruf jar yang sudah dipelajari. Ya, yang pertama fi, kemudian ala, kemudian min, kemudian ila. Baik, tulisannya agak sedikit beda nih. Ntar saya cari font yang ngepas dulu. Kayaknya fontnya harus diganti nih. Ribri like. Nah, ini kelihatan lebih enak ya. Nah, 4 huruf jar yang sudah kita pelajari itu fi, ala, min, ila. Di mana 4 huruf ini apabila memasuki suatu kata, maka kata setelahnya menjadi majrur. Ya. Ini teksnya kelihatan jelas atau kurang besar, Mahat? Mau besar sedikit, Pak Ustaz. Besarin lagi ya. Besarin lagi ya, biar jelas. Nah, segini pas ya? Iya. Ya, kelihatan ya. Ada 4 huruf jar yang sudah dipelajari. Fi, ala, min, ya. Huruf jar ini adalah huruf yang apabila memasuki suatu kata, maka kata tersebut harokat akhirnya berubah. Ya, tadinya dhammah menjadi kasroh. Ya.
Sebagai contoh, fi, ya, fi apabila dia masuk ke kata al-masjidu. Al-masjidu. Maka dia menjadi fil masjidi. Oh, jadi kasrah akhirnya asalnya al-masjidu. Nah, setelah dimasuki fi menjadi fil masjidi. Nah, tinggal dikiaskan aja ke huruf-huruf yang lain. Ada ala, ada min, ada ila. Ya. Sama, huruf-huruf selain fi juga ya seperti fi, seperti ala, min, ila ketika memasuki suatu kata, maka kata tersebut menjadi majrur. Ini yang pertama, ya, yang sudah kita bahas. Oke, kita review ya. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas itu ada pembahasan tentang mu'rab dan apa? Mabni. Ya. Dan mabni. Ini juga sudah dibahas di sebelumnya ya. Mu'rab adalah kata yang bisa berubah. Ya. Mu'rab kata yang mengalami perubahan pada akhirnya. Boleh di off dulu mic-nya, teman-teman. Tadi ada suara anak kecil ya, biar nggak mengganggu ya. Mabni adalah kata yang tidak mengalami perubahan pada akhirnya. Pada bagian akhirnya ya, tidak mengalami perubahan. Sebagai contoh yang mu'rab ini tadi, al-masjidu, yang mu'rab ya, kita ambil contoh yang mu'rab seperti tadi, al-masjidu kemasukan fi menjadi fil masjidi. Al-masjidu yang tadinya akhirnya dhammah berubah akhirnya menjadi kasroh, menunjukkan bahwa al-masjidu ini adalah jenis kata yang mu'rab, yang mengalami perubahan, ya, yang mengalami perubahan di akhirnya. Adapun mabni ini tidak mengalami perubahan, ya. Kita ambil contoh, misalnya kata ini kita masukkan min deh ya. Min juga huruf jar kan? Min. Kalau kita masukkan ke kata aina. Oke, mestinya kalau kita mengacu kepada kaidah huruf jar, maka dia mestinya menjadi min aini gitu ya. Tapi ternyata tidak. Kata min ketika memasuki aina, dia tetap min aina, tidak min aini. Ya, menunjukkan bahwa kata aina adalah kata yang mabni, kata yang tidak mengalami perubahan pada akhirnya, meskipun dimasuki huruf jar. Ya, meskipun dimasuki huruf jar, tidak pengaruh. Ya, tidak pengaruh. Kalau masjid, kita ganti deh biar sama ya. Min juga. Ketika min masuk ke al-masjid menjadi minal masjidi. Berubah akhirnya ya. Ini menunjukkan bahwa kata al-masjidu adalah kata yang mu'rab. Kenapa? Ketika dimasuki min, dia berubah menjadi minal masjidi. Adapun kata aina bukan kata yang mu'rab. Kenapa? Karena ketika dimasuki min, dia tidak berubah. Dia tetap seperti ini. Baik, ini kaidah kedua yang sudah kita pelajari. Ya, saya tuliskan di sini ya. Ini yang pertama. Oke, kemudian ini yang kedua. Ini yang ketiga. Yang ketiga, fi'il dan fa'il. Dan fa'il. Ya, ini udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya.
Ada pertanyaan dari Syafira, akun atas nama Syafira. Mu'rab dan mabni apakah selalu kata benda? Tidak selalu ya. Tidak selalu. Bisa jadi dia kata kerja juga. Ya, bisa jadi dia kata kerja. Pokoknya kata secara umum. Ya, kata secara umum terbagi menjadi dua, mu'rab dan mabni. Ya, mu'rab dan mabni. Ima dia kata benda ataupun kata kerja. Cuma kata kerja yang kita pelajari yang fiil ya, yang kita pelajari sekarang, ini semuanya mabni. Kata kerja yang sekarang kita pelajari, nanti kita akan pelajari kata kerja yang mu'rab. Ada ya, tapi di jilid selanjutnya. Jadi selama kita pelajari jilid 1 ini, kita ketemu kata kerja itu selalu mabni. Ya, nanti kita akan bahas. Jadi sekarang kita bahas yang kata benda dulu ya. Baik, pertanyaan bagus, insyaallah. Oke, kita lanjut ya. Fiil dan fa'il. Ya. Ini kemarin udah kita bahas, sedikit kita review. Fiil itu adalah kata kerja. Fiil adalah kata kerja. Adapun fa'il adalah pelakunya. Fiil kata kerja, fa'il pelakunya. Kita ambil contoh misalnya dalam bahasa Indonesia ya, biar gampang dulu. Dalam bahasa Indonesia, misal Muhammad pergi ke masjid. Muhammad pergi ke masjid. Oke, sebentar, ada yang masih mau bergabung. Oke, Muhammad pergi ke masjid. Ini dalam bahasa Indonesia. Mana kata kerjanya? Pergi. Ini kata kerjanya. Mana pelakunya? Muhammad. Ya, Muhammad adalah pelaku dari pekerjaan ini. Pergi. Ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, kata kerja harus diletakkan sebelum pelaku. Ya, itu kaidahnya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Kata kerja harus diletakkan sebelum pelakunya. Jadi pergi Muhammad ke masjid. Begitu. Ini kaidah bahasa Arab ya. Begini kata kerja. Kata kerja harus diletakkan sebelum pelakunya. Siapa pelakunya? Muhammad. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan ini, Muhammad pergi ke masjid. Maka yang kita terjemahkan yang mana dulu? Muhammad dulu atau yang pergi dulu? Pergi dulu, ya. Karena dia kata kerja. Kata kerjanya harus didahulukan. Ya. Apa pergi? Bahasa Arabnya zahaba ya. Zahaba. Oke, kemudian Muhammadun. Oke. Baru ke masjid, ilal masjidi. Tuh, begitu ya. Jadi bukan Muhammadun zahaba ilal masjidi, yang benar zahaba Muhammadun ilal masjidi. Ya. Jadi ada dua kaidah di sini. Dua kaidah terkait fiil dan fa'il. Dua kaidah terkait fiil dan fa'il. Oke, yang pertama, ini kaidahnya gimana? Fiil selalu diletakkan sebelum fa'il. Ya, fiil selalu diletakkan sebelum fa'il. Ya. Atau simpelnya, kata kerja selalu diletakkan sebelum pelakunya. Itu. Oke, ini kaidah yang pertama. Kemudian yang kaidah yang kedua, fa'il atau pelaku. Ini fiil ya. Fiil itu kata kerja. Fa'il pelaku.
Begitu kaidahnya nih ya. Nah, kaidah yang kedua, fa'il atau pelaku, ya, fa'il atau pelaku selalu marfu. Masih ingat istilah marfu apa? Diakhiri dengan harakat dhammah. Nah, zahaba Muhammadun. Tidak boleh zahaba Muhammadin. Zahaba Muhammadan. Nah, itu nggak boleh. Yang benar zahaba Muhammadun. Selalu dhammah. Kalau ditanya, kenapa di dhammah? Jawabnya karena dia fa'il. Ya, karena dia fa'il. Fa'il harus marfu. Fa'il harus, ya. Harus, kita haruskan. Fa'il harus marfu. Ini harga mati. Nggak bisa diotak-atik lagi. Udah kaidah dari sananya. Fa'il harus marfu. Pelaku pekerjaannya. Pelaku pekerjaan. Mana pelakunya di sini? Muhammad. Maka Muhammad harus dibuat marfu. Muhammadun. Begitu ya. Paham ya sampai sini? Ini 3 kaidah yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Pertama, 4 huruf jar, pakai fi'ala, min, ila. Kemudian yang kedua, ini mu'rab dan mabni. Yang ketiga, fi'il dan fa'il. Ya. Baik, kemudian fi'il dan fi'il yang kita kita pelajari di sini itu kata kerja, tapi kata kerja bentuknya lampau. Ya. Kata kerja bentuk lampau. Apa maksudnya kata kerja bentuk lampau? Maksudnya pekerjaannya itu sudah selesai dilakukan. Ya. Jadi kalau ditanya zahaba Muhammadun ilal masjidi, kapan si Muhammad pergi ke masjid? Apakah sudah ataukah sedang ataukah akan pergi? Jawabnya sudah pergi. Ya. Jadi kata kerja yang kita pelajari kata kerja yang diartikan sudah, ya. Perginya ini sudah pergi, sedang pergi, atau akan pergi. Nah, jawabnya yang kita pelajari di sini adalah yang bermakna sudah pergi. Adapun sedang pergi nggak bisa pakai dhahaba. Ya, akan pergi juga nggak bisa pakai kata zahaba. Zahaba ini pergi yang sudah selesai, sudah terjadi, bukan sedang terjadi atau akan terjadi. Ya. Dan ini fiil yang seperti ini atau kata kerja yang model seperti ini kita akan pelajari terus sampai selesai buku jilid 1. Ya. Buku jilid 2 itu nanti akan kita pelajari kata kerja dalam bentuk sekarang atau akan datang. Jadi sedang pergi atau akan pergi, nah itu nanti. Ya. Yang sekarang dipelajari telah pergi atau sudah pergi. Itu. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya? Insyaallah. Allah. Oke. Saya akan bacakan lagi secara ringkas percakapannya. Ringkas saja ya. Untuk sebagai acuan mengerjakan latihan yang ada di sini. Latihannya belum dikerjakan kemarin ya. Belum kita bahas ya. Oke. Saya bacakan terlebih dahulu. Perhatikan di sini ada percakapan antara al-mudarris guru dengan Muhammad. Baik. Guru ini bertanya, min aina anta? Dari mana kamu? Ya, min aina anta? Dari mana kamu? Perhatikan di sini min aina tidak min aini ya. Padahal min ini adalah huruf jar. Ya, karena aina ini mabni, tidak mengalami perubahan. Ya, min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Ya, saya dari Jepang. Ya, saya dari Jepang. Ana minal Yabani. Baik, kemudian guru ini bertanya lagi, wa min aina Ammarun? Dan dari mana si Ammar? Muhammad menjawab, huwa minas Sini. Dia dari Cina. Dia dari Cina. Oke, lanjut. Si guru bertanya lagi, wa min aina Hamidun? Dan dari mana si Hamid? Muhammad menjawab, huwa minal Hindi.
Dia dari India. Sebentar. Ininya belum saya ganti. Lupa. Bentar ya. Share screen-nya belum saya ganti. Nah, udah kelihatan ya? Belum. Oke, sebentar. Loading dulu. Oke, kelihatan ya? Saya ulang lagi deh. Ya, lihat di sini. Saya ulang lagi dari atas. Min aina anta? Dari mana kamu? Muhammad menjawab, ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Wa min aina Ammarun? Dan dari mana si Ammar? Huwa minas sini. Dia dari Cina. Kemudian guru ini bertanya lagi, wa min aina Hamidun? Dan dari mana si Hamid? Muhammad menjawab, huwa minal Hindi. Dia dari India. Kemudian guru ini bertanya lagi, aina Abbasun? Di mana Abbas? Muhammad menjawab, kharaja. Kharaja artinya dia telah keluar. Panjang ya. Artinya panjang tuh. Dia telah keluar. Bahasa Arabnya kharaja. Ya. Ya, lanjut. Guru ini kemudian bertanya lagi, aina zahaba? Kemana dia telah pergi? Zahaba artinya pergi ya. Zahaba artinya pergi. Jadi ada dua kata kerja yang sudah kita pelajari di sini. Keluar, kharaja. Kemudian pergi, zahaba. Pokoknya kata kerja itu diantara cirinya ya. Cirinya itu biasanya dia terdiri dari 3 huruf dan semuanya fathah. Ya, 3 huruf semuanya fathah. Seperti ini, khoroja, kemudian zahaba, ini 3 huruf fathah semua. Ya, ini biasanya, nggak selalu ya, biasanya seringkali kita jumpai kata yang seperti ini adalah kata kerja. Oke. Kemudian Muhammad menjawab, aina zahaba? Kemana dia pergi? Muhammad menjawab, zahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Guru kemudian lagi, wa aina zahaba Aliun? Dan kemana perginya si Ali? Ya, atau kemana Ali pergi? Gitu. Kalau bahasa kita kan pelakunya duluan ya. Alinya disebut duluan, baru perginya belakangan. Itu bahasa kita. Kalau di bahasa Arab, lihat di sini kata kerjanya duluan. Wa aina zahaba Aliun, bukan wa aina Aliun zahaba. Ya, bukan begitu, tapi wa aina zahaba Aliun? Kemana si Ali pergi? Zahaba ilal mirhadi. Dia pergi ke toilet. Ya. Baik, bisa dipahami ya teman-teman isi dari percakapannya ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke tamarin. Latihan-latihan. Oke, ini kalau misalnya agak kecepatan penjelasannya, bilang ya, maksudnya saya belum paham gitu. Saya apa namanya, nggak paham nih. Nah, itu bilang aja, nanti biar saya jelaskan lagi. Atau terlalu cepat penjelasannya, nah, itu bilang aja. Nah, nanti biar saya ulang lagi ya, apa namanya pembahasannya. Baik, fa'il bisa tambah un atau u? Tidak. Ya, fa'il tidak bisa tambah u atau un. Fa'il itu maaf, fa'il apa fi'il? Coba sebentar. Fa'il, oh ya, fa'il itu bisa ditambah un memang akhirnya Muhammadun. Nah, kalau fa'ilnya pakai alif lam, misalnya al-mudarrisu. Nah, itu bisa. Zahaba telah pergi, al-mudarrisu Pak Guru, ilal madrasati ke sekolah. Nah, jadi bisa un, bisa u, tergantung ada alif lamnya atau enggak. Gitu. Kalau ada alnya maka dia kalau ada alnya berarti tidak bertanwin. Gitu. Baik, ada pertanyaan lagi, Ustadz, mabni selain fi'il madhi dan huruf, apakah ada yang lain? Aina itu mabni, ya. Aina itu
mabni. Dia bukan bukan fi'il madhi, bukan juga huruf. Ya. Aina bukan huruf. Ya. Jadi kata-kata yang mabni itu enggak banyak di dalam bahasa Arab, enggak seperti kata yang mu'rab. Ya. Fi'il madhi, fi'il yang kita pelajari sekarang, zahaba, kemudian kharaja, itu mabni semua. Kemudian huruf jar, semua mabni huruf jar, ya, tidak ada perselisihan kalau di situ. Fa'il bisa diletakkan jauh di belakang fi'il bisa, tapi belum kita pelajari, ya. Intinya dia harus letaknya setelah fi'il, ya, fa'il letaknya setelah fi'il, tapi tidak mesti dia itu langsung dijeda gitu. Mungkin maksudnya gitu ya. Fa'il terletak setelah fi'il tapi dijeda dengan kata lain, apakah bisa? Bisa. Ya. Bisa, tapi belum kita pelajari untuk yang ini ya. Oke, jelas ya? Baik, ada yang mau bertanya lewat audio? Lewat mic bertanya langsung, silakan. Iya, Ustadz. Boleh saya bertanya? Saya Christine. Oh iya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya apakah fiil yang sedang kita bahas saat ini khusus berkaitan untuk orang ketiga laki-laki tunggal atau Betul. Okay, betul. Baik. Betul. Jadi ya. laki-laki Khusus tunggal, untuk dia satu orang laki-laki. Kalau perempuan nggak bisa pakai zahaba. Oke, baik. Jadi ada lagi. Ya, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ya, betul. Pertanyaannya bagus ya, Ibu Christine. Jadi khoroja itu artinya dia satu orang laki-laki telah keluar. Jadi ada dua ikatan di sini. Khoroja kan keluar. Nah, dia terikat dengan pertama waktu lampau. Ya, nggak bisa khoroja itu diartikan sedang keluar atau akan keluar. Selalu diartikan telah keluar. Ini ikatan yang pertama. Yang kedua, khoroja ini keluar tapi yang keluar dia satu orang laki-laki. Kalau dia satu orang perempuan nggak pakai khoroja, lain lagi. Ya. Nah, kalau misalnya saya keluar nggak pakai khoroja, lain lagi. Jadi khoroja itu dia. Ya. Dia satu orang laki-laki. Gitu. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, jelas ya? Oke, saya asumsikan teman-teman kalau nggak bertanya artinya paham ya, insya Allah. Baik, sekarang kita masuk ke tamarin latihan-latihan. Baik, ada perintah di sini, saya bacakan dulu perintahnya supaya nggak salah ya, ngerjakan latihannya. Baik, perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, ajib artinya jawablah. An itu dari, ya, al-as'ilati pertanyaan-pertanyaan, al-atiyati berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Baik, ini pertanyaannya mengacu kepada percakapan yang tadi ya. Makanya tadi saya bacakan percakapannya itu supaya teman-teman ummahat sekalian di sini paham dulu isi dari percakapannya. Kalau sudah paham isi percakapannya baru bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Baik, bisa dipahami ya? Ya, siapa yang mau nyoba menjawab? Boleh raise hand. Nah, silahkan Umu Kafka nomor 1. Boleh baca soalnya kemudian dijawab ya. Wahid. Min aina anta? Ana minal Yabani. Min aina anta? Ana minal Yabani. Betul, ya. Baik, untuk nomor 1, nomor yang pertama urutannya itu nyebutnya bukan wahid, tapi al-awwal. Ya, soal pertama. Gitu ya. Al-awwal soal yang pertama, al-awwal gitu kan. Wahid 1. Nah, kalau wahid 1. Nah, ini kan urutan ya. Yang pertama gitu. Soal yang pertama bahasa Arabnya al-awwal.
Al-awwal. Ya. Baik. Betul ya jawabannya, min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Yabani, saya dari Jepang. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya, akun atas nama, saya baca nama akunnya ya karena saya nggak tahu mungkin nama aslinya. Ya. Silakan akun atas nama Anis Nurlaili. Ya, Ustaz. Untuk nyebutin angka nomor 2 gimana, Ustaz? Asani. Asani. Asani, yang kedua. Nama Ya, Ustaz. silakan. Asani. A'anta minal filiyin. A'anta minal Filipini. Nah, ininya dibaca. A'anta minal Filipini. La. Ana minal Yabani. Yabani. Betul, ya-nya panjang ya. La ana minal Yabani. Ya, sahih. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Ibu Dia Puspita. Silahkan. Nomor 3. As-su'al as-salis man minasin. Man minasini, dibaca harokat akhirnya. Man minasini, siapa yang berasal dari sin Cina ya Ustaz? Cina, betul. Ya. Ammarun minasini. Iya, Ammarun minasini. Ammar dari Cina. Dari Cina ya, betul. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya, Ibu siapa nih? Evi Dewi Utami, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nomor 4. Nomor 4 ya, Ustaz. Min aina Hamidun. Hanya panjang. Min aina Hamidun. Min aina Hamidun. Huwa min Hindi. Huwa minal Hindi. Iya betul, huwa minal Hindi. Masya Allah. Apa artinya huwa minal Hindi? Dia dari India. Iya betul ya, dia dari India. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ummu Fanza, silahkan. Nah, Ustaz. Aina dhahaba Abbasun? Kemana Abbas pergi? Ya. Dhahaba ila mudirri. Dia pergi ke kepala sekolah. Mudiri, bukan mudirri. Mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Nah, dia pergi ke kepala sekolah. Iya, baik. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ibu Parwati, silahkan. Nah, Ustaz. Ana nomor berapa, Ustaz? Nomor 6 ya. Nomor 6. Azahaba. Azahaba Ali minal. Ulang lagi, Ali. Azahaba Ali minal Aliyun ilal mudiri. Ilal mudiri, ya. La. Apa artinya? Artiin dulu pertanyaannya. Maka Ali pergi ke kepala sekolah. La zahaba ilal mirhadi. La zahaba ilal mirhadi. Tidak. Tidak, dia pergi ke toilet. Iya, betul ya. Baik, tadi ada keliru sedikit di Ali ya. Aliyun. Tadi kaidahnya ingat ya. Pelaku pekerjaan harus marfu. Harus marfu ya, Tat ya. Fa'il harus marfu. Aliyun di situ posisi sebagai fa'il. Fi'ilnya mana? Ila. Fi'ilnya zahaba, pergi. Pergi ya. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja zahaba, pergi itu fi'ilnya, aliyun fa'ilnya. Ya. Jelas ya? Baik, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Masuk ke soal kedua atau latihan kedua. Ya. Kalau latihan kedua ini udah nggak ada kaitannya sama percakapan ya. Jadi latihan kedua ini fokus ke teks yang ada setelah perintah ini. Saya baca dulu perintahnya. Iqra, bacalah.
waktub, dan tulislah. Ma'a artinya dengan, atau bisa juga bersama, ya. Cuma lebih cocok di sini diartikan dengan, ya, dengan bobti memberikan harokat. Bobti artinya memberikan harokat. Awakhiri, akhir al-kalimati, kata-kata berikut ini. Jadi bacalah dan tulislah dengan memberikan harokat pada akhir-akhir kata-kata berikut ini. Jadi ini ada teks tanpa harokat. Ya, tidak ada harokatnya nih. Teks tanpa harokat. Kalau kita paham kaidah yang sudah dijelaskan, insya Allah kita bisa nih membaca satu baris, bahkan 2 baris nih. Ya. Oke, sebentar Umahat. Laptopnya lobet. Sebentar ya. Saya kasih cas dulu. Oke, kita lanjut ya. Baik. Jadi di sini kita diminta oleh penulis untuk membaca teks ini ya. Dan harokat akhirnya harus dibaca lengkap. Tidak boleh disukun. Biasanya kalau baca Quran kan ada di waqaf ya. Al-ghurfah itu di waqaf. Minal ghurfah. Nah ini jangan di waqaf. Maksudnya harokat akhirnya harus dihidupkan gitu. Biar ketahuan apakah paham ataukah tidak, ya, terkait masalah penentuan harokat akhir pada setiap kata. Baik, saya kasih clue ya. Kalau kata ini diawali huruf jar, maka harokat akhir kata tersebut harus kasroh. Ya, kalau tidak ada huruf jarnya, maka harus dhammah. Begitu ya. Itu clue-nya. Baik. Kita tes lagi ya, satu persatu. Nah, silahkan akun atas nama Raflesia 20. Ustazah Raflesia, silahkan. Ustaz. Boleh dibaca satu baris. Ya, Ustaz. Bismillah. Al-ghurfatu. Minal ghurfati. Bagus. Minal hamami. Pakai tasydid. Al-mirhab. Pakai tasydid minal hammami. Betul. Itu, Ustaz? Iya, betul. Pakai tasydid mimnya. Terus? Minal hammami. Dan al-mirhabu. Betul. Ilal mirhabi. Betul, ya. Cukup ya. Satu baris saja. Nah, tadi ada sedikit kesalahan di al-hammam. Al-hammam artinya kamar mandi, pakai tasydid. Kalau nggak pakai tasydid, al-hammam artinya burung merpati. Nah, jauh ya. Nah, jauh bedanya itu. Nah, oke, hati-hati ya. Oke, lanjut berikutnya. Akun atas nama Nur Afifah. Ibu Nur Afifah, silahkan. Ya, Ustaz. Al-Yabanu. Betul, terus. Filipino. Minal Hindi. Iya. Ilasini. Ya, Masya Allah. Ya, betul ya. Barakallahu fiik, lancar ya. Ya, baik. Nah, cukup. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan latihan yang ketiga. Ya, latihan yang ketiga. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nah, kalau yang punya buku versi cetaknya, ya itu boleh dikasih harokat di situ. Ya ini kan gundul ya, nggak ada harokatnya. Boleh dikasih harokat pakai pensil supaya nanti kalau salah bisa dihapus. Ya. Atau kalau rajin, disalin ke buku tulis. Ya kemudian dikasih harokat di sana. Jadi bukunya itu polos, biarin
nggak dikasih harokat untuk apa? Supaya nanti bisa berlatih membaca teks tanpa harokat, gitu ya. Baik, silahkan boleh angkat tangan lagi yang mau membaca. Oke, akun atas nama Evi Dwi Utami, silahkan. Oke, nggak bisa, kita skip ya. Ibu Nurita, silahkan. Halo Ustaz, bisa Ustaz? Oh, sudah bisa. Oh, silahkan. Ibu Devi. Nomor 1 ya Ustaz. Nomor 1, silahkan. Min aina Fatimatu min aina Fatimati Hanya panjang. min aina Fatimati hiya minal min aina bukan huruf jar ya. Oh ya Ustaz. Min aina Fatimah hiya minal hindi. Iya, min aina Fatimatu hiya minal hindi. Artinya apa? Dari mana Fatimah? Betul. Dia dari India. Dia dari India. Ya, baik. Barakallahu fiik. Ya. Lanjut, tadi siapa? Ibu Nurita ya? Ya, Ustaz. Silahkan. Kharaja mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Betul, Masya Allah, lancar ya. Coba terjemahkan. Guru telah keluar dari kelas dan ia telah pergi ke kepala sekolah. Iya, Pak Guru ini ya, laki-laki. Pak Guru telah keluar dari kelas dan dia telah pergi ke kepala sekolah. Sahih, betul ya. Barakallahu fiik. Lanjut. Selanjutnya Ummu Fanza, silahkan. Ustaz. Dhahabat tajiru ila dukani. Betul. Pedagang itu pergi ke toko. Pedagang itu telah pergi. Telah pergi ke toko. Betul ya. Ditambahkan telah biar nggak ada yang memahami sedang pergi atau akan pergi gitu. Biar jelas, tambah jelas. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Ibu Sri Ismiatun. Nomor 4. Tafadholi, silahkan. Ustaz. Nomor 4. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Betul, ya, Masya Allah, mantap. Artinya Hamid telah keluar dari kamar dan telah pergi menuju kamar mandi. Iya, dan dia telah pergi ke kamar mandi. Ya, sahih. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjut ya. Lanjut berikutnya. Siapa nih? Akun atas nama siapa ini? Yang belum ya. Ibu Suci Ismalia, silahkan. Assalamualaikum Ustazah. Sebentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Man kharaja minal fasli. Iya, artinya apa? Siapa yang keluar dari al-fasli, kelas. Oh ya. Siapa yang keluar dari kelas? Iya, betul ya. Baik, barakallahu fiik. Ada chat masuk. Afan Ustaz, ana izin keluar, di sini sudah azan maghrib. Oh iya, ini waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur ya. Saya duluan ya. Silahkan buat teman-teman yang Kendari sudah azan maghrib di sana, silahkan kalau mau live nggak apa-apa. Nanti bisa nyimak rekamannya ya. Di sini masih 1 jam lagi. Ya, baik. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya nomor 6. Silahkan Bu, siapa ini? Anis Nurlaili. Silahkan. Nama Ustaz.
Kharajat talibu minal mudarrisatu wa dhahabu ila suqi. Minal apa? Minal madrasati. Minal madrasati. Ya, ulang lagi dari kharaja, ayo. Salah harokatin apa maksudnya? Nah, Kharajat talibu minal madrasati wa dhahabu ila suqi. Wa dhahaba ila suqi. Ya, betul. Baik. Ini harokatnya ada salah sedikit ya. Ya, coba diterjemahkan. Pelajar itu telah keluar dari sekolah dan dia telah pergi ke pasar. Iya, as-suq. As-suq artinya pasar. Ya, as-suq. Iya, thayyib. Barakallahu fiik. Amin wa fiik. Lanjut berikutnya. Pun atas nama siapa nih? Sulha, silakan. Nah, bismillah. Khadijatu minas-Sini wa Khalidun minal Yabani. Sahih, insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, artinya Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Ya. Syukran ya Ustaz. Fik barakallah. Ya, kita lanjut ya. Oke, sini sudah boleh di off lagi mic-nya ya. Udah selesai, boleh di off lagi supaya suaranya enggak feedback. Oke, sudah membaca semuanya nih ya. Sampai 7. Sekarang kita lanjut ya ke latihan yang keempat. Do', letakkanlah. Do' artinya letakkanlah. Fil farogi, di tempat yang kosong. Letakkanlah di tempat yang kosong. Fima yali artinya berikut ini. Harfa jarrin, huruf jar. Huruf jar munasiban, yang cocok. Jadi letakkanlah di tempat yang kosong berikut ini. Apa yang diletakkan? Huruf jar yang cocok. Nah, ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan di awal. Kita sudah mempelajari 4 huruf jar ya. Ada min artinya dari, kemudian ila artinya ke atau kepada, fi di atau di dalam, ala di atas. Umumnya diterjemahkan gitu ya. Umumnya diterjemahkan min, umumnya terjemahkan dari, ila diterjemahkan ke, fi diterjemahkan di atau di dalam, ala diterjemahkan di atas. Kadang-kadang dia diartikan dengan arti yang berbeda. Ya, tadi terjemahan yang tadi saya sebutkan itu terjemahan secara umum saja. Ya, baik. Nah, jadi di sini ada titik-titik nih, ada tempat-tempat yang kosong. Kita diminta di sini untuk meletakkan salah satu dari 4 huruf jar ini yang cocok kira-kira yang mana. Ya, paham perintahnya ya? Baik. Kita tes lagi ya. Nah, silakan boleh raise hand yang mau membaca. Saya sebutkan yang membaca dari yang pertama kali ngangkat tangan. Ummu Kafka, silakan. Kitabu alal maktabi. Iya. Artinya apa? Buku itu di atas meja. Iya, sahih. Barakallahu fiik. Ya, lanjut nomor 2. Dia Puspita. Silahkan, Ibu Dia Puspita. At-talibu fil fasli. At-talibu. Murid itu di dalam kelas. Murid itu di dalam kelas, betul. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Ibu Sulha, silahkan. Ibu Sulha bisa open mic-nya? Oke, kita skip ya. Ibu Nurita, silahkan. Ya. Dahab Hamidun ilal jami'ati. Iya, artinya? Hamid telah pergi ke kampus.
Iya, Hamid telah pergi ke Barakallah. Ustaz. Ibu Sulha silakan. Naam. Kharajal mudiru ilal madrasati. Kharajal mudiru minal madrasati. Telah keluar, ya? Iya betul. Telah keluar guru itu dari sekolah. Iya, guru itu telah keluar. Oh iya, afwan. Guru itu telah keluar dari sekolah. Ya, sahih. Ya, lanjut ya. Berikutnya Ibu Sri Ismiyatun. Zahaba Muhammadun minasini ilal Yabani. Betul ya. Zahaba Muhammadun minasini ilal Yabani. Artinya Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Ya, sahih ya. Baik, alhamdulillah ini sudah bisa semua ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada kata-kata yang dimasukkan dalam kotak sama penulis ya. Ini adalah kosakata baru yang kita dapatkan di pelajaran 4 ini. Ya. Nah, ini wajib dihafal ya. Dikasih kotak ini maksudnya supaya mudah ngafalinnya. Ya, menghafal kosakata untuk pembelajar pemula itu wajib. Ya. Dia lebih penting daripada kaidah. Ya, lebih penting hafalan kosakata daripada kaidah. Ya. Kalau kita paham kaidah tapi nggak hafal kosakata, kita nggak bisa ngomong, kita nggak bisa bikin kalimat. Ya, tapi kalau kita hafal kosakatanya, meskipun kaidahnya salah, kita masih bisa bikin kalimat. Ya, nanti tinggal diperbaiki kalau ada salahnya. Begitu. Jadi hafalan kosakata ini nomor 1. Ya, kemudian yang kedua baru hafalan kaidah. Ya. Baik, kita lihat di sini al-kalimatul jadidatu, kosakata baru. Ya. Baik, di sini ada banyak ya kosakata baru yang sudah kita dapatkan. Ya, yang pertama al-madrasatu. Apa ini artinya? Al-madrasatu? Sekolah. Baik, kemudian al-fasl. Kelas. Oh, ada yang feedback nih suaranya. Ibu Sulha. Nah, suara saya feedback. Boleh di off dulu mic-nya. Nah, ini ya. Jadi dari Ibu Sulha. Kalau bisa pakai headset ya, biar suara speakernya nggak masuk lagi ke mic-nya. Nah, sebagian HP kadang-kadang ada yang gitu kalau pakai HP ya. Sebagian kadang-kadang ada yang feedback ya. Baik, atau bisa live dulu kemudian masuk lagi. Biasanya kadang-kadang kayak gitu. Ya, masalahnya karena ada sinyal yang gimana yang nyangkut, live dulu, masuk lagi aman insyaallah. Baik, berikutnya al-faslu. Apa artinya? Kelas. Ya. Kelas yang dimaksud di sini ruang kelas ya. Ruang kelas. Ini masih feedback nih Ibu Sulha. Boleh di off dulu ya mic-nya Ibu Sulha. Kalau yang lain enggak. Ibu Sulha ini kalau menyalakan mic bisa feedback. Baik, berikutnya al-hammamu. Apa artinya? Kamar mandi. Kamar mandi, sahih ya. Kemudian al-mirhadu, apa artinya? Toilet. Al-matbahu, Dapur. ya. Al-ghurfatu, Kamar tidur. ruangan Ruangan. atau kamar. Oke, kemudian al-jami'atu, Universitas atau kampus. universitas atau kampus. Kemudian as-suqu, pasar ya. Kemudian al-yabanu, apa ini? Jepang ya, negara Jepang. Berikutnya as-sinu, apa ini? Masih. Cina ya. Masih feedback Ibu Sulha. Ya, ini ada masalah ya. Jadi kalau nyalakan mic feedback ini.
Oke, biasanya karena perangkatnya, bisa pakai perangkat lain atau bisa pakai headset. Oke, kemudian Al-Hindu, apa Al-Hindu? India. Oke, kemudian Al-Filipinu. Filipina. Oke, negara Filipina ya. Al-Mudiru. Kepala Sekolah. sekolah. Oke, kemudian Zahaba tadi apa? Telah pergi. Ya, Laki-laki telah pergi. Dia telah pergi. Dianya satu orang laki-laki ya. Baik, kemudian kharaja apa? Iya, Telah keluar. Laki-laki satu. Ya, dia laki-laki, satu orang telah keluar. Ya, kharaja. Oke, sekarang kita masuk ke kotak berikutnya. Di sini ada 4 huruf. Fi, ala, min, ila. Ini adalah min hurufil jarri. Di antara huruf-huruf jar. Kalau dikatakan di antara huruf jar, berarti masih ada lagi huruf jar yang belum kita pelajari. Ya, jadi sabar, huruf jarnya dikasih 4 dulu. Nanti ada lagi. Ya, nambah pelan-pelan bertahap 5, 6, 7, 8 dan seterusnya bertahap. Tapi mereka ini amalnya sama, kerjanya sama. Ketika masuk ke ke suatu kata, maka huruf jar ini menjadikan kata tersebut majrur atau diakhiri dengan harokat kasroh. Baik, sampai sini bisa dipahami? Paham ya? Oke, sampai sini berarti selesai pelajaran. Silahkan kalau ada yang mau bertanya terkait pelajaran 4. Farwati, Afwan, ini Ana izin live duluan. Silahkan teman-teman yang mau izin live duluan, misalnya mau sholat atau ada keperluan lain, silahkan. Ya. Baik. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya? Ana, Ustadz, saya maaf. Ya, silahkan. Tadi kan contohnya kata ini kata kerja untuk laki-laki tunggal ya. Ya. Maaf, mungkin saya tadi agak miss nih. Yang Khadijah itu perempuan apa laki-laki ya? Itu nama Khadijah nama perempuan. Khadijah perempuan. Jadi nggak bisa Khadijah pergi. Jadi tadi kan Khadijah kan ini kan tadi contohnya untuk kata kerja laki-laki tunggal. Kemudian ini contohnya Khadijah itu perempuan tunggal. Saya tadi ngelamun kali ya. Jadi ini kekecualian Ustadz, maksudnya jadi mana di mana di nomor berapa? Ini nomor 6. 7, nomor 7 maaf. Nomor 7 nggak ada kata kerjanya di sana. Khadijah dari Cina. Maaf. Dan Khalid dari Jepang. Iya, baik. Tidak ada kata kerjanya ya. Iya, baik. Saya ngelamun ya, terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada Ustaz. Ya, silakan. Mau tanya tentang nama-nama negara itu kayak Asinu sama Al-Yabanu itu pakai alif lam. Kalau yang lain nggak pakai alif lam ya? Ya, jadi ada nama negara yang pakai alif lam, ada yang nggak pakai alif lam. Ya, ini acuannya adalah tergantung orang Arabnya. Oh ya. Nah, gitu. Jadi ada kata yang nggak pakai alif lam seperti misalnya Indonesia. Indonesia itu nggak dikasih al, langsung Indonesia, langsung nggak al Indonesia. Terus penentuan pakai al atau enggaknya gimana? Ya acuannya ke sana. Ya acuannya ke orang Arab. Orang Arab kalau nyebut kata Jepang, dia selalu pakai al. Dan al yang ada di nama negara ini al yang sifatnya permanen. Oh gitu. Nggak seperti al yang ada pada kata at-talibu misalnya. Itu bisa dicopot jadi tolibun. Nah, tapi kalau al-yabanu, ini nggak bisa bongkar pasang, ini udah permanen. Al-yabanu nggak pernah yabanun. Nah, pokoknya alnya nempel terus gitu ya. As-sinu juga sama, nggak bisa dilepas, nggak bisa sinun. Ya, ini al yang ada pada nama negara. Ya, baik Ustaz. Jelas ya? Ya, jelas. Ustaz mau tanya. Silahkan. Ana baru gabung, mau tanya yang nomor 7. Khadijah itu nggak pakai tanwin, Ustaz? Nggak boleh, karena nama perempuan. Oh, nggak boleh pakai tanwin. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Jadi, semua nama perempuan kayak Maryam, itu Maryamu, bukan Maryamun.
ya. Khadijatu, Aisyatu, Fatimatu, semua ya. Kecuali nama Hindun. perempuan, Ustaz. Kecuali Hindun. Oh, Hindun pakai tanwin. Dia pakai tanwin. Kemarin udah kita jelaskan alasannya di pertemuan sebelumnya, karena dia 3 huruf tengahnya sukun. Hindun itu kan 3 huruf tengahnya sukun. Kalau nama perempuan kondisi seperti itu, tiga huruf tengahnya sukun, maka para ulama membolehkan, bukan wajib tanwin ya, tapi boleh ditanwin. Artinya dia dibaca dengan 2 cara, Hindu dan Hindun gitu. Oh, Oke, jelas ya? Iya, Ustaz. Ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada lagi, kita lanjut kembali. Ya, insya Allah kita masuk ke pelajaran yang kelima. Mungkin kita ambil sebagian aja. Ya, ini masih ada waktunya sekitar 15 menit lagi ya. Kita ambil sedikit lagi. Nah, kita ambil bagian awal-awalnya aja deh di pelajaran yang kelima. Ya, baik. Bismillah, kita lihat di sini. Buka halaman 27. Ya, Ad-Darsul Khamisu. Pelajaran yang kelima. Oke, di pelajaran yang kelima ini ada percakapan antara Sa'id dengan Yasir. 2 orang laki-laki nih, Sa'id, Yasir. Kemudian di akhirnya itu ada Ali. Jadi 3 orang. Ya, awalnya Sa'id sama Yasir ngobrol berdua, kemudian tiba-tiba si Ali muncul. Nah, jadi bertiga jadinya mereka pas di akhir percakapan ya. Baik, kita lihat di sini, mungkin kita bahas awalnya aja dulu deh. Ini bagian yang pertama aja dulu. Kita lihat di sini, Sa'id bertanya kepada Yasir. Apa kata Sa'id? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya, apakah bukunya Muhammad ini, wahai Yasir? Yasir menjawab, la ada kitabu Hamidin. Tidak, ini bukunya Hamid. Oke, sampai sini dulu ya. Atau kita bahas dulu pertanyaan yang ada di sini. Ya, akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Coba perhatikan ya pertanyaan ini. Ada yang janggal nggak? Ada, Ustaz. Iya. Yang mana yang janggal? Ya, Akitabu Muhammad. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi yang janggal? Kitabu Hamidin. Iya, itu satu kitabu, kemudian Muhammad. Enggak, pertanyaannya ada dulu, yang pertanyaan, yang jawaban nanti. Ya. Kitabu ini satu, kemudian Muhammad. Ustaz. Kenapa bukan Muhammadun, Ustaz? Kenapa Muhammadin? Ini yang kita bahas, sabar dulu. Ini kita lagi nyari kejanggalannya. Ada yang janggal nggak di sini? Yang Yasiru itu Ustaz. Yasiru. Ini Yasiru. Ini Ustaz, hadanya itu terletak bukan di awal, Ustaz. Bukan itu, Ustaz, yang janggal. Baik. Oke, Masya Allah. Jadi ada 4 kejanggalan di sini ya. Oke, kita bahas ya. Ini yang mau kita bahas sekarang. Ya. Jadi itu nggak ada yang salah. Ya, cuma kitanya yang memang belum sampai belajarnya ke sana. Oke, saya share dulu notepad-nya ya. Bentar. Oke, kita tulis lagi di sini. Kitabu Ad-Darsul Khamis ya. Ad-Darsul Khamisu. Oke, pelajaran yang kelima. Dah repot gini aja ya. Pelajaran yang kelima. Ini kalau keyboardnya Arab campur sama Indonesia jadi bolak-balik ya. Baik. Perhatikan di sini tadi ada pertanyaan. Pertanyaannya bunyi gini. Kitabu. Nah, tidak bertanwin ya. Kitabu, kemudian Muhammadin. Hadza ya
yasiru gitu ya. Yasirunya juga tidak ditanwin. Baik, ada 4 kejanggalan di sini. 4 kejanggalan. Yang pertama, kata kitabu tidak beralif lam. Oke. Seharusnya dia bertanwin gitu ya. Nah, kata kitabu tidak beralif lam. Kata tidak beralif lam seharusnya dia bertanwin. 1. Yang kedua, kata Muhammadin tidak didahului oleh huruf jar. Ya. Seharusnya dia marfu. Gitu ya. Muhammadun. Artinya Muhammadun, ya kan? Nggak ada huruf jarnya. Mana huruf jar di sana? Nggak ada fi, nggak ada ala, nggak ada min, nggak ada ila. 4 huruf jar nggak ada di sana. Tapi dia majrur. Oke. Oke. Kemudian yang ketiga, kata hadza terletak di belakang. Seharusnya ia di depan. Gitu ya. Seharusnya ia di depan. Hadza kitabu gitu, bukan kitabu Muhammadin hadza. Kemudian yang keempat, kata yasiru. Yasiru. Tidak. Ustaz, layarnya apa masih tetap yang tadi atau ganti notepad? Oh, sebentar. Oh, harusnya sudah ganti. Belum diganti ya. Baik, ini terima kasih sudah diingatkan. Sebentar ya. Ini agak lemot ininya. Oke. Nih. Bentar ya. Oke ya, ini dia. Akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Ini ada 4 kejanggalan. Yang pertama, kata kitabu tidak beralif lam, seharusnya dia bertanwin. Kata yang tidak beralif lam seharusnya bertanwin, ini kan? Yang ini kitabu. Saya kan kitabun gitu ya, seharusnya dibaca kitabun. Dibaca kitabun. Bertanwin. Kata Muhammadin tidak didahului oleh huruf jar, seharusnya dia marfu, Muhammadun, bukan Muhammadin, ya. Kemudian yang ketiga, kata hadza dia terletak di belakang, seharusnya dia di depan. Hadza kitabu Muhammad, begitu ya. Ini kitabu Muhammadin hadza, hadzanya taruh belakang. Baik, kemudian ya yasiru, wahai yasir. Kata yasiru tidak bertanwin. Ya. Seharusnya dia bertanwin. Karena Yasir adalah nama laki-laki, gitu kan? Yasir adalah nama laki-laki, kecuali perempuan. Kalau perempuan dia tidak ditanwin. Gitu. Baik. Paham masalahnya di sini? Nah, Ustaz. Kejanggalan-kejanggalannya paham ya? Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Ya. Baik, pertama kita mulai dari yang paling gampang dulu, dari kata yasiru. Yasiru itu tidak ditanwin ya. Yasiru tidak ditanwin. Mestinya kan yasirun. Kita jawab satu persatu. Baik, perhatikan kalimat yang tadi kita baca, akitabu Muhammadin hadza ya yasiru. Kalau kita terjemahkan begini, apakah bukunya Muhammad ini, wahai Yasir? Nah, di sini Yasir sedang dipanggil. Ya, Yasir, ya, Yasir posisinya sedang dipanggil. Jangan pakai spasi ya, dipanggil gini. Yasir posisi sedang dipanggil. Kata dalam kaidah bahasa Arab, kata yang
dipanggil disebut dengan munada. Namanya apa? Munada. Dan jika yang dipanggil adalah kata yang tunggal. Yasirun kan cuma satu, yasir, namanya yasir ya. Kata yang tunggal, bukan dua kata, bukan tiga kata, tapi cuma satu kata ya. Jika yang dipanggil adalah satu kata, maka kaidahnya dia wajib mabni dhammah. Ya, dia wajib mabni dhammah. Yasirun menjadi yasiru. Nah, dia wajib. Kenapa? Karena dipanggil. Kalau yasirun itu belum dipanggil. Yasir masih biasa yasir. Sekarang kita mau panggil, Yasir. Maka tambahkan ya. Ya itu untuk memanggil. Wahai, kalau bahasa sakitnya wahai. Wahai Yasir. Nah, sekarang Yasir posisi sedang dipanggil. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut dengan munada. Kata yang berposisi sebagai munada. Jika terdiri dari satu kata, maka dia wajib mabni dhammah. Ya, mabni dhammah artinya nggak bisa diotak-atik lagi. Kalau namanya mabni, udah terkunci dia. Ya. Jadi asalnya ya sini ya di sini untuk memanggil artinya wahai. Kemudian ya sirun asalnya ditanwin ya sirun. Oke, kemudian kalau dimasuki ya menjadi ya siru. Maaf, tuh begitu. Dan ini berlaku untuk semua kata yang hanya terdiri dari satu kata yang dipanggil. Contoh lain misalnya Muhammadun. Ya kalau dipanggil jadi ya Muhammadu. Ya begitu. Kemudian Khalidun dipanggil jadi apa? Ya Khalidu. Nah, jadi satu. Bukan dua. Tadinya domahnya dua, terus jadi domahnya satu saja. Mabni dia nih nggak bisa di otak-atik lagi. Ya, kalau mabni kan terkunci dia. Harokatnya begitu terus seterusnya. Selama dia dipanggil, selama itu dia yasiru. Ya. Tapi kalau dia nggak dipanggil, nah dia bebas. Bisa yasirun, bisa yasirin, bisa yasiron, tergantung posisinya dalam sebuah kata. Ya. Tapi kalau dia dipanggil, dia nggak bisa bebas lagi, dia sudah dikunci. Ya, harokat akhirnya dhammah satu. Mabni ya. Hamidun. Hamidun ini belum dipanggil. Kalau dipanggil jadi apa? Ya Hamidu. Begitu ya. Ya Hamidu. Begitu juga yang perempuan, Maryamu misalnya. Ya masuk ke Maryamu. Jadi apa? Jadi ya Maryamu. Ya, berubah atau tidak? Jawabnya berubah. Berubah. Ya Maryamu sebelum dimasuki ya, sebelum dipanggil, dia tidak mabni. Ya, dia tidak mabni. Dia bisa berubah Maryamu jadi Maryama bisa. Tapi kalau udah dipanggil ya Maryamu terkunci. Jadi mabni dhammah. Itu ya. Paham ya sampai sini? Jadi tidak ada kejanggalan lagi untuk kata yasir di sini karena dia dipanggil. Ya. Karena dia dipanggil. Nih kata yasiru tidak bertanwin, seharusnya dia bertanwin karena yasir adalah nama laki-laki. Iya, kalau dia belum dipanggil. Kalau dia sudah dipanggil maka menjadi hilang tanwinnya menjadi yasiru. Begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini untuk janggalan yang keempat? Silakan kalau mau bertanya.
Sudah paham ya? Insyaallah, Ustaz. Oke, baik. Ada Ustadz. Silahkan. Nah, contoh yang kalau yang dua kata itu apa contoh yang dipanggil dua kata Ustadz? Belum dipelajari, jadi nggak dibahas. Okay. Contohnya ya, Abdurrahman. Contoh. Wahai Abdurrahman. Nah, kita panggil Abdurrahman ini nama tapi terdiri dari dua kata. Abdu dan Rahman. Nah, ini lain lagi kaidahnya. Nah, lain, beda lagi. Atau Abdullah. Abdullah ini dua kata. Abdu dan Allah. Nah, itu lain lagi kaidahnya. Belum. Jadi orangnya tetap satu, bukan orangnya jadi banyak gitu. Saya pikir orangnya jadi banyak gitu dipanggilnya. Enggak. Makanya di sini kita sebutkan apa satu kata ya. Nih, jika yang dipanggil adalah satu kata, bukan orangnya, katanya. Nah, yang dipanggil adalah satu kata, maka dia wajib mabni dhammah. Nah, katanya satu gitu. Katanya kalau katanya ada dua, ya berarti lain lagi kaidahnya. Gitu. Kalau jamak itu dalam bahasa Arab itu bisa dijadikan satu kata. Nah, itu tetap kaidahnya ini nanti. Ya, nanti ketika kita belajar jamak, pembahasan jamak di pelajaran 13 itu nanti akan dipelajari juga terkait masalah ini. Oke. Paham ya? Jadi nama-nama orang yang udah kita pelajari itu nama-namanya orang Arab. Ya, orang Arab kalau ngasih nama anaknya itu mereka nggak panjang-panjang kayak orang Indonesia. Ya, kalau orang Indonesia kayaknya dikasih nama cuma satu kata kurang. Ahmad. Ya Ahmad apa? Harus jelas nih katanya. Ahmad Yasir. Jadi dua kata gitu. Nah, itu lain lagi kaidahnya. Ya. Jadi di sini kita hanya pelajari cara memanggil orang yang namanya cuma satu gitu. Atau namanya dua tapi kita panggil cuma satu katanya aja. Misalnya Muhammad Yasir, namanya Muhammad Yasir, terus biasa dipanggil Yasir aja dia. Ya udah, ya Yasiru begitu. Ya Yasiru tetap, kecuali kita mau panggil lengkap. Wahai Muhammad Yasir, lain kaidahnya. Ya, lain ya kaidahnya. Jadi kalau manggil satu kata, ini kaidahnya. Ya, ini kaidahnya begini ya. Nah, cuma kalau orang Indonesia manggil sepotong doang namanya. Sir. Nah, gitu ya. Sir, sini sir. Nah, itu ada juga nanti kaidahnya dalam bahasa Arab, tarhim namanya. Manggil sepotong doang. Ada. Juga bukan cuma orang Indonesia yang manggil begitu, orang Arab juga ada manggil sepotong namanya. Nah, itu ada. Nah, ini pembahasan di bab munada juga. Cuma memang itu pembahasan kelanjutan kalau itu ya. Jadi kita fokus dulu ke sini, nama-nama yang terdiri dari satu kata kita panggil lengkap ya. Yasirun namanya, bukan sir ya, bukan potongannya aja tapi kita baca lengkap, kita sebut lengkap Yasir ya. Maka kalau dia dipanggil ya Yasiru, ya Maryamu, ya Hamidu, ya Fatimatu, dan seterusnya. Jadi apa? Jadi mabni dhammah. Begitu. Jelas ya? Oke. Baik, kita cukupkan dulu deh sampai di sini. Masih ada Afwan Ustadz, ada satu Ustadz, maaf mau nanya. Silahkan. Ya, pertanyaannya dua tapi pendek-pendek kok. Yang pertama kalau panggilannya mau pakai bin, misalnya Fulan bin siapa gitu, manggilnya gimana? Terus yang kedua, apakah penulisan huruf Arab ini mengenal huruf kapital? Kan kita biasanya nama itu biasanya huruf kapital ya awalnya. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Iya, baik. Baik, untuk bin ini ada di pembahasan di jilid 2 nanti ya. Muhammad bin Yasir, Bilal bin Robah, atau siapa, itu ada pembahasan di jilid 2. Jadi memang tidak kita bahas juga di sini. Kemudian dalam bahasa Arab tidak ada namanya huruf kapital. Ya, semua huruf sama. Tidak ada huruf gede kecil. Ada, kalau di bahasa kita kan ada huruf besar. Ya, nama orang ya pakai huruf kapital awalnya, diawali, atau nama kota atau nama apa diawali huruf kapital. Nah, dalam bahasa Arab enggak, semua sama. Ya, tidak ada huruf besar kecilnya. Gitu. Oke, jelas ya. Untuk pertanyaan pertama itu kita pending dulu. Ya. Ya, baik, terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sampai sini?
Oke, jadi kita baru bahas ini ya, kejanggalan yang nomor 4. Nah, di pertemuan nanti berikutnya insya Allah kita akan bahas ini kejanggalan yang nomor 3. Kenapa hada ditaruh di belakang? Kemudian kenapa Muhammadin majrur? Nah, kemudian kitabu di sini kenapa nggak kitabun? Nah, ini semua kita jawab insya Allah nanti di pertemuan berikutnya. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini, ummahat dan akhwat sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kita tutup halaqah ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz.